Coba bayangkan, kalau kamu lagi asik scroll TikTok jam 2 pagi, di tengah suasana kamar yang sunyi, terus tiba-tiba di layar HP kamu muncul wajah seorang pria tua yang seharusnya sudah dinyatakan meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Dan yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, akun itu punya centang biru, alias terverifikasi resmi oleh TikTok. Namanya jelas, nggak pakai samaran, Jeffrey Epstein. Ini bukan cuma soal video horor atau konten creepypasta yang biasa kita tonton buat seru-seruan, tapi ini adalah fenomena yang baru-baru ini bikin geger jagat maya dan memicu debat panas di seluruh dunia. Apakah pria yang paling dibenci sekaligus paling misterius di sejarah modern Amerika ini sebenarnya masih hidup? Atau kita semua lagi dikerjain sama teknologi yang makin hari makin gak masuk akal? Kejadian ini dimulai ketika sebuah akun muncul dengan username yang sangat spesifik dan langsung mendapatkan jutaan views dalam hitungan jam. Di video itu, sosok yang mirip banget sama Epstein terlihat sedang duduk di sebuah ruangan mewah, mungkin di sebuah kantor atau jet pribadi, menatap ke arah kamera dengan tatapan yang bikin siapapun yang melihatnya merasa nggak nyaman. Kita semua tahu, secara resmi, Jeffrey Epstein dinyatakan meninggal di sel penjaranya pada tahun 2019. Tapi munculnya akun TikTok ini seolah-olah menyiram bensin ke dalam api konspirasi yang selama ini memang nggak pernah benar-benar padam. Banyak orang langsung berspekulasi, apakah ini bukti kalau dia memalsukan kematiannya? Ataukah ini cuma ulah orang iseng yang pengen cari sensasi dengan memanfaatkan fitur verifikasi TikTok yang mungkin lagi kecolongan? Sebelum kita bedah lebih dalam soal akun TikTok ini, kita harus paham dulu kenapa nama Jeffrey Epstein itu begitu besar. Dan kenapa kemunculannya kembali, walau cuma lewat layar HP, bisa bikin dunia gempar. Epstein bukan cuma orang kaya biasa. Dia adalah miliarder yang punya koneksi ke orang-orang paling berkuasa di planet ini. Mulai dari presiden, pangeran, ilmuwan pemenang Nobel, sampai artis papan atas. Dia punya pulau pribadi di Karibia yang namanya Little St. James, tapi orang lebih mengenalnya dengan sebutan Pulau Pedofil atau Pulau Terlarang. Di sanalah segala kejahatan mengerikan diduga terjadi. Jadi, ketika orang seperti dia tiba-tiba muncul lagi di media sosial yang paling populer di kalangan anak muda, itu bukan sekedar viral biasa. Itu adalah ancaman bagi banyak rahasia besar yang selama ini terkunci rapat. Mari kita bahas soal videonya sendiri. Di salah satu video yang paling banyak dibagikan, pria yang mirip Epstein ini nggak ngomong apa-apa. Dia cuma senyum tipis, benerin kerah bajunya, dan videonya berakhir begitu saja. Tapi yang bikin orang berdebat adalah kualitas gambarnya. Ini bukan video pecah-pecah kayak rekaman CCTV tahun 90-an. Gambarnya jernih, tajam, dan detail wajahnya sangat meyakinkan. Kamu bisa lihat kerutan di matanya, warna rambutnya yang putih keabu-abuan yang khas, sampai gestur tubuhnya yang kelihatan sangat natural. Di kolom komentar, suasananya pecah jadi dua kubu besar. Ada yang langsung ketakutan dan bilang kalau dunia ini emang sudah gila. Dan ada juga yang mencoba tetap logis dengan menyebut ini adalah hasil deepfake atau AI yang sudah tingkat dewa. Nah, bicara soal centang biru di TikTok, ini adalah bagian yang paling membingungkan sekaligus mencurigakan. Biasanya, untuk mendapatkan verifikasi, sebuah akun harus membuktikan identitas aslinya lewat dokumen resmi. Bagaimana mungkin akun atas nama orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan verifikasi tersebut? Ada beberapa teori soal ini. Pertama, mungkin ada orang dalam di TikTok yang bermain. Kedua, mungkin sistem verifikasi otomatis TikTok berhasil dikelabui dengan dokumen palsu yang sangat meyakinkan. Atau ketiga, yang paling simpel tapi menyebalkan, akun itu sebenarnya adalah akun lama yang sudah punya centang biru, lalu diganti namanya dan foto profilnya buat bikin prank skala global. Tapi apapun alasannya, efeknya tetap sama, kepanikan massal di internet. Kalau kita tarik ke belakang, teori soal Epstein masih hidup itu sebenarnya sudah ada sejak hari pertama dia dinyatakan meninggal. Kamu pasti ingat meme Epstein didn't kill himself yang sempat memenuhi feed media sosial kita bertahun-tahun lalu. Ketidakpercayaan publik terhadap narasi resmi pemerintah itu sangat kuat, mulai dari kamera CCTV penjara yang katanya rusak pas kejadian, sampai sipir penjara yang katanya ketiduran. Jadi ketika akun TikTok ini muncul, itu seolah-olah memberikan validasi bagi mereka yang percaya kalau Epstein sebenarnya dievakuasi dari penjara dan sekarang sedang asik menikmati masa tuanya di suatu tempat terpencil yang gak terjangkau hukum. Tapi kita harus tetap kritis.
Kita sekarang hidup di zaman di mana mata kita sendiri pun bisa bohong. Kamu tahu teknologi deepfake kan? Itu adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa memetakan wajah seseorang ke wajah orang lain dengan sangat akurat. Sekarang, bukan cuma wajah, suara pun bisa ditiru persis 100%. Kalau cuma buat bikin video pendek di TikTok dengan durasi 15 detik, seorang kreator yang mahir bisa banget bikin sosok Epstein yang kelihatan sangat nyata. Mereka bisa pakai cuplikan video lama Epstein, terus diolah pakai AI supaya gerakannya kelihatan baru. Analogi mudahnya kayak kamu pakai filter di Instagram, tapi ini levelnya ribuan kali lebih canggih dan terlihat sangat organik. Tujuan dari akun-akun kayak gini biasanya cuma satu, clout atau perhatian. Di era ekonomi perhatian sekarang ini, viralitas adalah mata uang. Semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak yang share, semakin tinggi nilai akun tersebut. Bisa jadi setelah akun ini dapat followers jutaan, si pemilik akun bakal mengganti kontennya jadi jualan produk atau mempromosikan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali sama Epstein. Ini adalah trik kotor yang sering kita lihat di media sosial. Mereka memancing emosi paling dasar manusia, yaitu rasa penasaran dan rasa takut, cuma buat dapatin angka di profil mereka. Namun ada sisi yang lebih gelap lagi kalau kita mau berpikir lebih jauh. Bagaimana kalau akun ini sengaja dibuat bukan untuk sekadar cari followers, tapi untuk tujuan disinformasi? Bayangkan kalau tiba-tiba akun ini mulai mengunggah video yang menuduh tokoh-tokoh tertentu, atau menyebarkan dokumen-dokumen palsu yang bisa bikin kekacauan politik. Karena akunnya terverifikasi, orang awam bakal lebih mudah percaya. Ini adalah senjata psikologis yang sangat berbahaya. Internet sudah menjadi medan perang informasi, dan sosok seperti Epstein adalah umpan yang paling sempurna, karena dia punya sejarah yang sangat kontroversial dengan banyak orang penting. Kita juga perlu melihat bagaimana reaksi platform TikTok itu sendiri. Biasanya, kalau ada hal yang sangat sensitif seperti ini, platform bakal langsung bertindak cepat. Tapi dalam beberapa kasus, algoritma justru mempercepat penyebaran konten ini sebelum moderator sempat menghapusnya. Kenapa? Karena algoritma cuma peduli pada interaksi. Kalau sebuah video bikin orang berhenti scroll, kasih komentar, dan kirim ke teman-temannya, algoritma bakal menganggap itu sebagai konten berkualitas dan bakal terus didorong ke halaman For You page atau FYP, jutaan orang lainnya. Jadi, secara nggak sengaja, sistem itu sendiri yang membantu penyebaran teori konspirasi ini. Banyak ahli digital forensik mencoba menganalisis video-video dari akun tersebut. Beberapa menemukan adanya kejanggalan pada pantulan cahaya di mata si pria tua tersebut, atau adanya sedikit distorsi di area leher saat dia bergerak terlalu cepat. Ini adalah ciri khas dari video deepfake yang belum sempurna 100%. Tapi bagi mata orang biasa yang cuma melihat lewat layar HP kecil sambil tiduran, detail-detail kayak gitu pasti terlewatkan. Kita lebih fokus pada dampaknya, pada sensasinya, dan pada gila banget ya kalau ini benerannya. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan betapa kuatnya legasi atau warisan kejahatan Epstein dalam kesadaran kolektif kita. Kita juga harus bicara soal fenomena akun-akun hantu di media sosial. Di luar sana, banyak banget akun yang menggunakan identitas orang-orang yang sudah meninggal, entah itu artis, tokoh sejarah, atau kriminal terkenal, dan dikelola seolah-olah orang itu masih hidup menggunakan bantuan AI. Ini adalah tren yang cukup meresahkan, yang sering disebut dengan digital necromancy, atau membangkitkan orang mati secara digital. Tujuannya beragam, ada yang buat penghormatan, tapi lebih banyak yang buat eksploitasi. Dalam kasus Epstein, ini jelas masuk kategori eksploitasi dan provokasi. Seiring berjalannya waktu, akun tersebut mungkin bakal dihapus oleh TikTok, atau si pemiliknya bakal ketahuan siapa identitas aslinya. Tapi kerusakan psikologisnya sudah terjadi. Ribuan atau bahkan jutaan orang sudah melihatnya. Dan sebagian dari mereka bakal tetap percaya kalau Epstein masih hidup di luar sana. Mungkin sedang menonton video viral dirinya sendiri sambil tertawa. Inilah kekuatan media sosial zaman sekarang. Dia bisa menciptakan realitas baru, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, dan membuat kita terus mempertanyakan segala hal. Kalau kamu ketemu akun kayak gitu lagi, jangan langsung panik atau langsung sebar ke grup keluarga dengan narasi yang menakut-nakuti. Fenomena akun TikTok Epstein ini adalah pengingat keras buat kita semua. Kita sedang menuju ke masa depan di mana kita nggak akan bisa membedakan mana video asli dan mana buatan mesin. Kita akan melihat orang-orang yang sudah lama tiada hidup kembali di layar kita.
berbicara pada kita, bahkan berinteraksi dengan kita. Ini bukan lagi soal Epstein saja, tapi soal masa depan kebenaran di era digital. Jadi menurut kamu sendiri gimana? Apakah ini cuma kerjaan orang iseng yang jago AI? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang lagi coba disembunyikan lewat kegaduhan ini? Apapun jawabannya, yang jelas internet nggak akan pernah lagi setelah ini. Di akhir hari, kita semua cuma penonton di panggung sandiwara digital yang sangat besar ini. Informasi datang dan pergi secepat kilat. Hari ini viral akun Epstein, besok mungkin ada lagi yang lebih gila. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga kewarasan kita di tengah arus informasi yang makin gak keruan. Jangan gampang tergiur sama judul video yang pakai kata geger atau terbongkar tanpa ada bukti yang kuat dan jelas. Tetaplah menjadi bagian dari audiens yang kritis. Sampai ketemu di fenomena aneh berikutnya. Dan tetaplah waspada dengan apa yang kamu lihat di layar HP-mu. Sampai jumpa di Fakta First.